Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Di sebuah bar yang penuh gemerlap, dua sahabat Jen dan Chloe menari dengan riang hingga larut malam. Cahayanya berkilauan seperti bintang-bintang yang tak pernah padam. Sementara musik mengalun meresap ke dalam jiwa, menggerakkan tubuh mereka tanpa rasa lelah. Namun hati Chloe tergerak oleh panggilan tugas, sebuah rapat yang harus ia hadiri. Rapat yang tak bisa ditunda. Meskipun berat, Jen yang tidak tega meninggalkannya akhirnya mengajak Chloe untuk ikut serta. Seperti dua burung yang terbang bersama, meski ada angin yang mendorong ke arah yang berbeda, mereka tetap beriringan. Setelah itu, mereka pun dijemput oleh mobil dan beranjak pergi dari bar tersebut. Scene pun berganti di sebuah desa kecil yang asri, di mana angin berbisik lembut melalui pepohonan. Hidup seorang gadis bernama Carissa. Ia tinggal bersama ayah dan adiknya yang tercinta di rumah sederhana namun penuh dengan cinta. Carissa, seorang gadis penuh mimpi, sering berbagi potret kehidupan di dunia maya. Potret-potret yang tak hanya memperlihatkan kecantikan luar, namun juga harapan yang ada di dalam hatinya. Suatu hari, kabar buruk datang menghampiri mereka seperti badai yang tak terduga. Sang ayah terlilit hutang yang sangat besar, yaitu sebesar $400.000. Hati Carissa terasa sesak seolah dunia mengerut begitu saja di sekelilingnya. Ia tak ingin melihat sang ayah bekerja lebih keras lagi, apalagi sang ayah memiliki riwayat penyakit punggung. Namun, tak lama setelah malam tiba, di saat langit mulai dihiasi bintang-bintang, Carissa memutuskan untuk memotret dirinya dengan harapan bahwa foto itu bisa menjadi sebuah simbol harapan baru. Ia mengunggahnya di media sosial, berharap keajaiban datang. Keesokan paginya, seperti takdir yang menuntun langkahnya, sebuah undangan eksklusif tiba di rumahnya. Undangan yang membawa kabar menggembirakan. Carissa diundang untuk mengikuti program pelatihan di negeri Gajah Putih, yaitu negara Thailand, untuk menjadi seorang influencer terkenal. Carissa sangat terkejut seperti mendapatkan secercah cahaya dalam kegelapan. Namun ada harapan baru untuk membantu membebaskan keluarganya dari belenggu hutang yang mengekangnya. Meski sang ayah awalnya menolak, akhirnya Carissa berhasil meyakinkannya untuk pergi. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, namun ia tahu ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Dengan tekad bulat, Carissa pun berangkat. Di bandara, ia disambut oleh dua orang yang bernama Miami dan Jenner yang dengan ramah mengantarnya ke tempat tujuan. Sesampainya di negeri yang penuh kilau itu, Carissa disambut oleh rumah megah yang berkilauan di bawah cahaya mentari, bagaikan istana di dalam mimpi. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi bintang di dunia maya. Setiap hari dipenuhi dengan pelatihan, pemotretan, dan pembuatan video. Semuanya begitu menyenangkan bagi Carissa, meskipun ada rasa asing yang belum bisa ia pahami. Jack, seorang senior yang bijaksana, memberi nasihat kepada mereka yang baru saja bergabung agar menjauhi tempat yang disebut kota tua. Tempat itu, kata Jack, bukan tempat untuk orang dengan impian murni. Pada suatu pagi yang cerah, Carissa dan Jack berbincang, dan Carissa pun menceritakan mengapa ia memutuskan untuk datang ke pelatihan ini. Jack yang mendengar dengan penuh perhatian memutuskan untuk membantu Carissa, walau hatinya juga penuh dengan perasaan yang tak mudah diungkapkan. Now? Yeah. Oh, it's warm. Malam harinya, para influencer berkumpul untuk makan malam bersama, lalu pergi ke bar. Carissa larut dalam kegembiraan bersama teman-teman barunya, menari dan tertawa riang. Namun di balik keceriaan itu ada rahasia gelap yang menyelimuti dunia influencer. Sebuah dunia yang tak selalu seindah yang tampak. Di balik setiap senyum yang dipamerkan, ada cerita-cerita yang tak pernah terungkap. Keesokan paginya, Miami mengajak Carissa untuk pergi ke sebuah tempat bernama Kota Tua. Awalnya, Carissa menolak karena tahu bahwa tempat itu dilarang. Namun, Miami memaksanya dan akhirnya Carissa pun setuju. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Jenner yang turut serta bergabung. Tempat yang seharusnya tidak mereka datangi itu ternyata menyimpan bahaya yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan.
Mereka menuju sebuah restoran yang mewah, namun tak lama kemudian mereka dihadapkan pada geng yang menyeramkan yang seolah keluar dari bayang-bayang ketakutan. Beruntung, Jack datang bersama para bodyguard menyelamatkan mereka semua. Jack yang marah memperingatkan Carissa dengan penuh kekhawatiran, menyadari bahwa dunia ini ternyata penuh dengan jebakan yang tersembunyi di balik gemerlapnya. Di ruang tamu yang megah, seorang wanita bernama Fiona bersama temannya Daniel mengumumkan bahwa ada sponsor yang menawarkan jutaan dolar untuk influencer terpilih dengan syarat memiliki 1 juta pengikut. You need over 1 million followers to qualify, which is most of you. Carissa yang mendengar hal itu merasa hatinya hancur bagaikan kaca yang pecah tak terhingga. Ia sadar bahwa followersnya tak mencapai 1 juta. Ia bertanya-tanya apakah semua ini layak diperjuangkan? Dan tidak lama setelah itu, Fiona yang ternyata mantan kekasih Jack melabraknya dengan tatapan penuh kebencian. Oh my god, I'm so sorry. Cemburu, Fiona memandang Carissa dengan mata yang penuh rasa iri, seolah dunia milik Jack adalah sesuatu yang harus ia pertahankan dengan segala cara. Carissa merasa galau dan pergi ke kamar untuk merenung. Miami yang merasa bersalah mengajak Carissa berbelanja dan mengajarinya cara memilih pakaian yang tepat, seolah pakaian itu bisa menutupi keresahan yang mendalam. Dan Miami juga ingin membantu Carissa untuk mencapai 1 juta followers. Malamnya, Carissa mengenakan ilmu baru itu untuk pergi ke bar dan menikmati pesta. Carissa berfoto ria menggunakan pakaian yang telah dipilihkan oleh Miami. Setelah itu, ia kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, suara keributan terdengar mengguncang ketenangan malam. Dunia yang indah itu ternyata menyimpan kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Rumah yang indah itu ternyata sedang dirampok. Polisi segera menangani kasus tersebut dan para perampok pun ditangkap. Namun, polisi juga menanyakan tentang seseorang yang hilang yang bernama Jane. No. Who is she? Chloe tampak mencurigakan seperti menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap. Sementara itu, Jack berusaha menghibur Carissa yang mulai merasa kehidupan dunia maya telah mengubah dirinya terlalu jauh. Jack mengajaknya berjalan-jalan di tempat yang indah dan mereka pun duduk bersama di sebuah gazebo menikmati ketenangan. Seolah dunia mereka kembali sejenak berhenti berputar. Di sana, keduanya saling menceritakan isi hati dan tak lama kemudian mereka merasakan perasaan yang lebih dalam. Namun, Jack yang merupakan pria baik-baik segera menyadari bahwa ini bukanlah jalan yang benar. Dengan berat hati, Jack meninggalkan Carissa begitu saja, memilih untuk mundur dan menjaga integritasnya. Jack. Jack! Di tempat lain, Fiona dan Daniel sedang berbicara dengan Chloe tentang hilangnya Jane. Ternyata Fiona dan Daniel terlibat dalam perdagangan manusia, menjual para influencer kepada orang kaya yang merasa kekurangan kebahagiaan. Chloe yang telah mengetahui rahasia itu menerima bayaran untuk menutupinya. Ketika Jack masuk ke ruang itu, dia langsung memutuskan untuk keluar dari dunia gelap ini yang ternyata mengintai setiap orang yang ada di sekitarnya, termasuk Carissa. Mendengar hal tersebut, Daniel dan Fiona tentu saja langsung melarang Jack melakukan hal tersebut. Jack pun tidak peduli dan ia pun keluar dari ruangan tersebut dan masuk ke dalam kamar Carissa. Jack menceritakan semua kebenaran kepada Carissa. Carissa yang baru mengetahui kebenaran tersebut merasa sangat kecewa dengan Jack yang selama ini ia percayai. Tak lama setelah itu, terdengar teriakan teman-temannya yang mulai diculik satu persatu untuk dijual, menjadikan dunia ini semakin gelap. Carissa dan Jack segera mencari jalan keluar, namun Carissa dengan hati yang tulus berusaha menyelamatkan Miami dan Jenner. Mereka pun berusaha kabur, meski sayangnya Jack tertembak di kakinya oleh Daniel. Namun, meski dalam kondisi terluka, Jack tetap berusaha berjuang, tidak ingin membiarkan dunia ini merenggut segalanya. Carissa dan Jack akhirnya dibius dan dibawa ke kapal pesiar, tempat di mana para influencer dilelang kepada para pengusaha kaya yang haus akan popularitas. Bidding starts at 1 million. Di kamar lain, Jack terbangun, namun Fiona yang masih mencintainya mencoba menariknya kembali ke dunia yang penuh tipu daya ini. Jack yang sudah tidak mencintainya meninggalkan Fiona dengan hati yang berat, seperti melepaskan bayang-bayang masa lalu yang tak bisa lagi ia genggam. Carissa pun terbangun di sebuah kamar dan Daniel berusaha melakukan kekejaman padanya. Namun, saat mau melakukan hal tersebut, anggota dari Daniel memanggil Daniel untuk keluar sebentar. Carissa dengan cerdik
menyiapkan sarung bantal untuk menyekap Daniel saat masuk ke kamarnya lagi. Saat seseorang masuk, Carissa pun langsung menyekapnya, namun sayang ternyata yang disekap adalah Jack yang sedang menyamar. Lalu Daniel pun masuk ke kamar tersebut dan terjadilah perkelahian kecil antara Daniel, Jack, dan Carissa, yang akhirnya Daniel pun kalah dan tidak sadarkan diri. Carissa serta Jack bergegas menyelamatkan teman-temannya dimulai dengan Miami. Namun, Miami setelah diselamatkan memilih untuk meninggalkan mereka, naik ke sekoci dan pergi. Carissa yang tak peduli melanjutkan misinya. Setelah berhasil menyelamatkan semua teman-temannya, mereka pun bergegas mencari jalan keluar. Namun, mereka tertangkap oleh geng Daniel yang kini semakin marah. Daniel yang marah sekali berniat menghabisi Jack. Namun pada saat yang tak terduga, sinar senter polisi menyinari mereka. Ternyata Miami telah melaporkan semuanya. Polisi datang tepat waktu dan para penjahat pun diringkus, menyisakan harapan yang tak pernah padam. 3 bulan kemudian, kehidupan kembali bahagia. Carissa kini bebas dari hutang, Jenner menemukan keluarga baru yang penuh cinta, dan Miami bahagia bersama adiknya. Carissa yang tidak pernah lupa akan dunia maya kembali membuka media sosialnya dan memberikan komentar pada video Jack. Sebuah simbol bahwa hidupnya kini telah berubah meski dunia maya telah menjadi bagian dari dirinya. Dan demikianlah cerita ini berakhir penuh kebahagiaan dan harapan baru. Dunia maya dan kehidupan sebagai influencer meski terlihat menyenangkan dan penuh kemewahan, menyimpan banyak bahaya yang tak terlihat. Terkadang kesuksesan yang terlihat begitu mudah dicapai dapat mengorbankan integritas dan kebahagiaan pribadi. Kita harus bijak dalam memilih jalan hidup dan tidak terjebak dalam gemerlap yang menyesatkan. Itulah alur cerita dari 1 million followers. See you in the next video. Bye. Bangun kisah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu.
Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh, oh, oh. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan